Selamat malam, kami hadirkan laporan terbaru mengenai situasi di Israel yang tengah menghadapi serangan rudal dari pemberontak Houthi di Yaman. Untuk malam kedua berturut-turut, serangan rudal dari pemberontak Houthi di Yaman memicu sirene serangan udara di seluruh wilayah pusat Israel, memaksa jutaan penduduk mencari perlindungan. Militer Israel melaporkan bahwa rudal tersebut berhasil dicegat sebelum memasuki wilayah Israel dan tidak ada laporan mengenai korban luka. Namun, pecahan rudal jatuh di beberapa kota, menyebabkan kekhawatiran di kalangan warga. Turn Search 2. Insiden ini menandai keempat kalinya dalam sepekan terakhir rudal yang ditembakkan dari Yaman memicu sirene di Israel. Sebelumnya, pada hari Sabtu, sebuah rudal menghantam taman bermain di Tel Aviv, melukai 16 orang. Sebagai tanggapan, jet tempur Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Yaman, Sana'a, dan kota pelabuhan Hodeida, menewaskan 9 orang. Site The Turn News 2. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa Israel akan menargetkan pemimpinan Houthi sebagai respons atas serangan ini. Ia menyatakan bahwa para pemimpin Houthi akan menghadapi nasib yang sama dengan para pemimpin Hamas dan Hezbollah yang telah dieliminasi sebelumnya. Site Turn Search. Selain itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, telah menginstruksikan para diplomatnya di Eropa untuk mendorong agar kelompok Houthi dimasukkan dalam daftar organisasi teroris. Ia menekankan bahwa Houthi yang didukung oleh Iran tidak hanya mengancam Israel, tetapi juga stabilitas global, terutama dengan gangguan terhadap pelayaran internasional dan dampaknya terhadap inflasi global. Site Turn News 9. Situasi ini meningkatkan ketegangan di kawasan, dengan Israel bertekad untuk mengambil tindakan tegas terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Houthi dan pendukungnya. Kami akan terus memantau perkembangan lebih lanjut dan memberikan informasi terkini kepada Anda. Naflist. Serangan rudal Houthi memicu ketegangan di Israel. Turn News 11. Berita, kontroversi dan ketegangan terkini atas serangan terhadap Israel sebagai respons terhadap konflik Gaza. Selamat malam pemirsa. Situasi di Timur Tengah semakin memanas dengan meningkatnya serangan rudal dan drone yang ditujukan ke Israel. Banyak pihak mengaitkan aksi ini sebagai respons terhadap tindakan militer Israel yang telah menewaskan ribuan warga sipil di Gaza selama beberapa bulan terakhir. Latar belakang konflik. Serangan balasan terhadap Israel oleh berbagai kelompok, termasuk Hamas, Jihad Islam, dan pemberontak Houthi di Yaman, dipandang oleh sebagian pihak sebagai bentuk pembalasan atas serangan udara Israel yang menyasar permukiman padat penduduk di jalur Gaza. Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional telah melaporkan bahwa serangan ini menyebabkan kematian ribuan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid. PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinannya atas tingginya jumlah korban sipil di Gaza. Sementara itu, Israel menyatakan bahwa operasinya ditujukan untuk melumpuhkan kemampuan militer Hamas dan memastikan keamanan warganya dari serangan roket lintas perbatasan. Pandangan internasional. Pendapat global mengenai kewajaran serangan balasan terhadap Israel terpecah. Beberapa negara dan kelompok menyebut bahwa tindakan Israel di Gaza adalah pelanggaran berat hukum internasional, sehingga reaksi kelompok perlawanan dianggap sebagai upaya membela diri. Namun, negara-negara sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat, terus menyatakan dukungannya terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri, meskipun serangan yang dilakukan seringkali menimbulkan korban besar di pihak sipil. Dinamika terkini baru-baru ini, kelompok pemberontak Houthi di Yaman juga terlibat dalam konflik dengan menargetkan Israel menggunakan rudal balistik dan drone. Langkah ini menunjukkan eskalasi regional yang lebih luas, dengan Iran disebut-sebut sebagai pendukung utama kelompok Houthi. Serangan ini memperkuat persepsi bahwa konflik di Gaza memiliki implikasi geopolitik yang jauh lebih besar. Konteks kewajaran serangan balasan. Di kalangan masyarakat internasional, muncul perdebatan mengenai apakah serangan terhadap Israel dapat dianggap wajar sebagai tanggapan atas tindakan militer Israel di Gaza. Para pengamat politik menyebut bahwa kewajaran ini bergantung pada perspektif moral dan hukum yang diadopsi.
Bagi kelompok yang mendukung Palestina, tindakan perlawanan adalah bentuk protes terhadap penjajahan dan pembunuhan massal. Namun, bagi yang mendukung Israel, serangan tersebut dianggap sebagai terorisme yang mengancam kehidupan sipil. Kesimpulan, ketegangan antara Israel dan kelompok perlawanan di Gaza serta negara-negara lain di kawasan terus meningkat, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Solusi damai semakin sulit dicapai, dengan eskalasi kekerasan yang tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terkini untuk Anda. Tetaplah bersama kami.